di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif yang kebetulan saya dan teman-teman lakukan sebagai tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau hingga akhir nanti dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tema dari diseminasi saya kali ini adalah mengatasi indisipliner siswa melalui keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi sebagai salah satu bagian dari materi budaya positif yang insya Allah ini materinya bermanfaat. Jadi saya dan teman-teman saya 5 orang, kebetulan tadi Bu Fikri sudah menyampaikan kurang lebih materinya akan sama, cuma nanti saya mengambil alih di segitiga restitusi. Nanti saya akan berbagi dengan Bapak Ibu di sini. Silakan Bu Fikri. Nah, untuk menyemangati kita hari ini, saya minta Bapak dan Ibu berpasangan hadap-hadapan. Silakan dipilih pasangannya. Bisa berhadap-hadapan. Kemudian kita nyanyi dulu biar semangat karena kebetulan kan jam 1 siang ya. Jadi saya minta bantuan Bapak Ibu. Ya silakan untuk berpasangan dulu. Kamu sama maju tuh. Baik, saya minta silahkan dipilih. Bapak Ibu mau nyanyi yang mana? Burung kakak tua atau topi saya bunda? Harus berbeda satu dengan yang lainnya. Burung kakak tua. Oh, ikan lokal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan konsentrasi Bapak Ibu siang ini. Silakan mau dipilih ya. Nanti kita nyanyinya bareng-bareng. Ibu fokus ke judul burung kakak tua, burung kakak tua gitu ya lagunya ya. Hingga di jendela, yang satunya topi saya bunda. Jangan sampai salah lirik. Enggak, beda-beda. Jangan burung saya bunda. Beda nanti, oke? Enggak, beda. Berbeda. Enggak, beda. Iya. Jangan sampai ketukar liriknya. Hati-hati. Yang di belakang juga ikutan ya. Siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Karena sudah siang ya, ada yang sudah capek mengajar, ada yang lagi mengajar juga. Fokusnya bisa kita pancing lagi melalui kegiatan ini. Ini adalah kesepakatan forum diseminasi dari kelas kita. Bapak Ibu silakan bertanya jika ada yang tidak dipahami, silakan memberikan pendapat atau berbagi pengalaman nanti di sesi ini. Kemudian mendengarkan pendapat satu sama lain dengan terbuka dan menghargai perbedaan. Memulai dan mengakhiri sesi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan terakhir menjaga suasana yang nyaman dan kondusif untuk belajar. Bisa kita sepakati ya? Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah ini dia, ini pengantar yang saya dan teman-teman ramu bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut. Yang pertama adalah disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, 6 segitiga restitusi. Ini 6 kegiatan ini atau 6 materi ini yang membangun budaya positif di sekolah kita. Next. Apa itu disiplin positif? Sedikit sebagai pengantar bahwa disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Kita sama-sama simak. Nah, ini dia. Sebenarnya nilai kebajikan itu banyak tokoh-tokoh yang mencetak
mengenai nilai-nilai kebajikan. Ini salah satunya. Banyak ya Bapak Ibu ya. Ini adalah nilai-nilai yang bisa kita munculkan, kita tingkatkan di diri anak-anak kita di dalam kelas. Next. Namun karena kita di dunia pendidikan dan kebetulan saat ini kita ada kurikulum merdeka, dan di dalam kurikulum merdeka itu sendiri ada nilai-nilai kebajikan yang ditetapkan sebagai karakter profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Next. Nah ini dia. Menurut standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling dukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran, yaitu kita, perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah ini juga tertuang dalam visi sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada pertanyaan pemantik yang perlu kita renungkan, cermati bersama. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah nggak? Pernah ya? Untuk mendapat hadiah? Tidak. Atau untuk mendapatkan uang? Tidak. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu sehari-hari, saya pengen supaya si A senyum sama saya, supaya si B berperilaku baik juga sama saya, supaya saya dapat uang nih kalau saya begini gitu. Atau saya datang ke sekolah nih pagi-pagi, saya mau melakukan sesuatu, misalnya saya mau datang pagi ke sekolah supaya bapak kepala sekolah melihat saya sebagai orang yang rajin. Atau saya mau standby terus di kantor biar saya dibilang rajin gitu ya. Ataukah anak-anak murid kita misalnya, saya pokoknya mau maju paling cepat supaya saya disayang sama ibu guru. Ya, pasti ada ya pemikiran-pemikiran seperti itu. Next. Nah, rupanya perilaku-perilaku kita tadi kalau dirangkum itu ternyata ada 3 motivasi kita melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul nggak? Iya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke. Nah, yang ketiga, ternyata perilaku kita melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu. Next. Berangkat dari 3 motivasi perilaku manusia tadi, ya Bapak Ibu, timbul adanya hukuman atau konsekuensi. Karena takut melakukan ini, saya takut melakukan ini karena takut dapat hukuman. Gitu kan? Rupanya ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang akan kita bahas di sini pertama adalah hukuman atau konsekuensi. Sifat dari hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Kemudian murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Tanpa kita sadari, kita kadang-kadang juga masih hukuman juga ya Bapak Ibu ya. Baik, nah bedanya dengan konsekuensi apa? Konsekuensi itu adalah suatu kedisiplinan. Dia sudah terencana, sudah disepakati, dibahas di awal gitu ya. Kemudian konsekuensi itu dibuat oleh pihak atau guru atau sekolah dan murid juga mengetahuinya gitu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek tapi tidak berkepanjangan. Memang di awal dia merasa tidak nyaman tapi dia tahu tujuannya baik. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman hanya menyakiti saja, bisa-bisa si anak ini jadi kayak
suatu data. Biasanya karena dia melakukannya sudah berkali-kali, gitu, makanya diberikan konsekuensi. Kemudian peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi tidak serta-merta memberikan hukuman, tapi kalau menurut saya sih mungkin hukuman tapi dalam kategori mendidik dan itu sifatnya dipantau, tidak dilepas begitu saja. Itu namanya konsekuensi. Next. Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan nggak apa ya, tanyain aja. Nah, berikutnya adalah restitusi dari hukuman, kemudian ada konsekuensi. Nah, ini restitusi. Apa sih restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Jadi tidak hanya menyadarkan anak bahwa mereka salah, tapi endingnya anak akan tahu apa yang harus dia perbaiki melalui dirinya sendiri, bukan kita yang memberikan selamat datang Bapak Kepala Sekolah. Ya, izin ya Pak ya. Iya, nanti mereka akan menghasilkan karakter yang lebih kuat dari kesalahan mereka sendiri, seperti itu. Next. Ini adalah contoh dari identitas gagal jika kita sebagai memberikan hukuman, dan identitas sukses apabila kita memberikan konsekuensi dan restitusi. Contohnya di sini ada murid atau anak akan tersakiti, kemudian itu apabila kita memberikan hukuman. Tapi kalau kita memberikan disiplin dalam bentuk konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman tapi tidak tersakiti dia. Nah, di restitusi jauh lebih baik lagi. Si anak yang melakukan kesalahan, dia akan mendapatkan penguatan dari kesalahannya. Kalau kalimatnya, biasanya kalimat hukuman itu keluarnya gini. Peraturannya adalah datang tepat waktu misalnya. Kamu harus datang tepat waktu, itu bentuk dari hukuman. Jika tidak datang tepat waktu, maka kamu harus, gitu ya, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kita sebagai guru nanya, kamu tahu kan nak peraturannya datangnya jam berapa, gitu ya? Mau nggak kamu datang tepat waktu, gitu? Terus kita ucapkan terima kasih. Itu bentuk dari konsekuensi. Kalau restitusi, nah kita ajak anak untuk meyakini dari nilai kebajikan tadi apa yang sudah dia langgar. Terus bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan dia, itu restitusi. Next. Ini juga ya salah satu contoh dari kalimat hukuman yang bersifat negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, awas kamu. Jadi kita awas, bahasa awas gitu ke anak itu berarti bentuknya adalah hukuman. Kemudian kalau konsekuensi kita bilangnya lakukan apa yang saya katakan. Kalau restitusi sifatnya lebih positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Gitu. Kalau kamu telat, emang kamu benar mau telat? Nah, gitu. Kita pancing kesadarannya. Next. Nah, ini sedikit mengenai keyakinan kelas yang di kelas Bapak Ibu sudah dipasang ya, keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau membuat keyakinan kelas diawali dari mengumpulkan kebajikan-kebajikan apa yang anak-anak percayai. Yang tadi deretan kebajikan itu yang banyak. Dari deretan kebajikan itu muncul kalimat-kalimat positif nantinya yang terangkai menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, ini salah satu cara pembentukan keyakinan kelas. Di awal itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat sharing pendapat, gitu ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak, kalau kesepakatan kelas atau peraturan kelas itu hanya dibuat di awal waktu
waktu dan tidak dilakukan evaluasi berjalan atau tidaknya. Tapi kalau keyakinan kelas, kita lakukan evaluasi dalam satu semester misalnya. Adakah banyak atau tidak terjadinya pelanggaran keyakinan kelas? Kalau ada, maka perbaikan dari keyakinan kelas itu bisa kita lakukan. Gitu. Sampai sini ada yang udah tanyakan dulu? Oke, next. Nah, ini contoh keyakinan kelas di kelas 5. Jadi kalimatnya positif ya Bapak Ibu ya. Selalu bersikap positif. Kalau selalu bersikap positif berarti kan lawannya bersifat negatif, kayak membuat kegaduhan gitu-gitu kan. Tidak membuat gaduh saat guru tidak di kelas misalnya. Nah, itu bukan bentuk dari keyakinan kelas. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Tidak atau dilarang mengambil barang temannya. Nah, itu bukan bentuk dari keyakinan kelas. Itu adalah bentuk dari peraturan atau kesepakatan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu bentuk kalimatnya lebih positif lagi. Senantiasa membantu, dan masih banyak lagi contohnya. Saya yakin di kelas Bapak Ibu sudah menerapkan ini. Next. Nah, kita lanjut mengenai materi kebutuhan dasar manusia. Ini ada sangkut pautnya. Kenapa perlu kita bahas kebutuhan dasar manusia? Dari keyakinan kelas tadi, ada saja pasti anak-anak kita yang melanggar aturan ya Bapak Ibu ya, melanggar keyakinan kelas ya. Nah, dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan biasanya ada kebutuhan yang mereka tidak dapatkan. Gitu. Contohnya di sini penguasaan ya, ini kebutuhan hidup manusia ini tidak hanya anak murid tapi kita juga. Kebutuhan kita itu bertahan hidup. Makanya Bapak Ibu semua menikah, kemudian punya anak ya, itu adalah kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya adalah kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ya. Next. Nah, ini dia nih. Ada contoh soal. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Ya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Yang pertama nih, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira kebutuhan apa sih yang dia butuhkan di sini? Kesenangan. Coba next, Bu Vivit. Iya, kesenangan. Betul ya? Oke, next Bu Vivit. Kalau kira-kira kata si Bimo ngomongnya gini. Next coba ada nggak? Oh, gambarnya nggak muncul ya? Ya, jadi ada contoh. Sebenarnya ada contoh nih Bapak Ibu kalimatnya bahwa anak itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Itu saya lari-lari supaya dikejar sama Bu Ani gitu. Itu contoh dari dia membutuhkan kasih sayang dari Bu Ani. Next Bu Vivit, ditampilkan aja. Nah, ini dia. Aku hebat kan? Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, si Bimo bilang, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, kira-kira kebutuhan apa sih yang dia inginkan? Aku hebat kan? Kata hebat kuncinya berarti apa? Sanjungan. Coba ada yang bilang penguasaan, ada yang kesenangan. Kita cek Bu Vivi, apa nih? Sanjungan. Penguasaan. Jadi dia butuh penguasaan dari si Bu Ani itu. Ya. Next Bu Vivit. Wah, ini gak keluar lagi gambarnya. Loading kayak gini ya. Next, gak apa-apa, next aja. Kebebasan. Aku bosen Bu, belajarnya di kelas terus gitu. Boleh kamu belajar di lapangan? Pernah ya anak-anak ngomong gitu ya? Itu artinya kebutuhan mereka akan kebebasan Bapak Ibu gitu. Supaya kita bisa lebih peka lagi bahwa
kebutuhan anak-anak itu ada di penguasaan, cinta dan kasih sayang, kesenangan, bertahan hidup, kebebasan. Ya. Selanjutnya, nah ini dia. Kalau tadi kita menanggapi anak-anak yang bersifat seperti Bimo tadi, kita harus menempatkan diri kita sebagai guru. Nah, ternyata ada posisi-posisi kontrol guru yang harus kita ketahui. Silakan disimak dulu video ini. Posisi penghukum. Sambil refleksi, kira-kira kita ada di mana ini? Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Ya, biarin Bu Fit nanti dulu, biarin dulu. Nah, ini jika posisi kita sebagai penghukum, tadi kita sudah menghardik gitu ya dengan nada tinggi, bahkan kita kadang sampai menunjuk gitu ya. Saya juga tidak memungkiri, saya juga dulu begitu Bapak Ibu sebelum saya mendapatkan materi mengenai posisi kontrol guru di kegiatan CGP ini, gitu ya. Apa sih dampaknya buat anak didik kita? Yang tadi yang pertama, si anak ini akan bertanya, "Emang apa sih? Kenapa sih mesti begini? Kenapa mesti begitu?" Gitu ya. Kok saya dimarah-marahin melulu? Gitu ya. Itu akan berdampak ke psikisnya si anak. Jadi memang penghukum ini tidak hanya bentuk apa tadi dia bilang suruh lari ya. Itu fisik juga, itu hukuman fisik. Tapi hukuman fisik mah bisa hilang tuh kalau capeknya udah hilang. Habis minum es udah hilang deh capeknya. Tapi bentuk psikisnya yang anak-anak ini belum tentu hilang dalam waktu sehari. Itu yang akan tertanam di diri dia. Oh berarti saya ini pantas dihukum sama Pak Ibu, saya sudah salah gitu ya. Nah itu yang akan merusak mental anak-anak. Next move selanjutnya ada posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Nah, Bapak kepala sekolah mesem-mesem aja nih. Saya dijadiin tameng. Memang Pak, jujur saya juga dulu gitu Pak. Daripada saya menghardik anak-anak, saya pancingnya rasa bersalah mereka biar mereka berubah gitu. Kamu gak kasihan nak kalau ibu nanti dipanggil sama kepala sekolah, ya kan? Jangan gitu lagi lah gitu. Tapi rupanya itu punya dampak buruk juga ke anak didik kita. Jadi dia merasa saya bersalahnya lebih dalam lagi nih, karena saya membuat orang lain disalahkan gitu. Kalau gurunya terlambat gimana? Kalau kata bapak, jangan begitu bapak ibu, ntar saya dipanggil bapak pengawas. Dipanggil ibu pengawas ya Pak ya. Iya, baik nggak
aja Bapak Ibu. Selanjutnya Bu Vivi. Ini adalah posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ada nggak yang pernah kayak gini ke anaknya? Ada ya? Telat lagi, jam berapa nih? Gitu ya? Malu, jam segini telat. Pak ya? Bukan gitu? Ya? Ayolah, besok jangan telat lagi. Besok kerjain PR lah, gitu kan? Masa nggak PR nggak dikerjain? PR kan gampang, gitu ya? Itu berarti kita posisi sebagai seorang teman. Kadang-kadang saran sebagai teman justru lebih masuk ya Bapak Ibu ya, ketimbang tadi menghukum dan membuat rasa bersalah. Anak-anak kayaknya lebih dekat gitu kalau kita berposisi sebagai teman. Next. Selanjutnya posisi apa nih? Pemantau. Kita lihat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Nah, di posisi pemantau, diajak anak ini berpikir mengenai keyakinannya, keyakinan sekolahnya. Apa yang terjadi kalau kamu telat? Apa konsekuensinya? Itu kalau di posisi pemantau. Kemudian mengajak si anak ini untuk melakukan konsekuensi yang sudah disepakati di awal oleh pihak sekolah gitu. Selanjutnya terakhir ini ya, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Oke. Bisa nggak sih Bapak Ibu kira-kira kita berperan sebagai manajer? Kayaknya nggak sabaran banget ya. Nggak sabaran kayaknya ya. Tapi memang di posisi manajer ini yang diperlukan anak-anak. Cuman mungkin bahasanya tidak seperti ini ya. Bahasanya bisa lebih luwes ya. Kalau ini kan kayaknya teks banget gitu dan anaknya juga udah gede. Kalau ke anak SD pendekatannya lebih kepada kita seperti ke anak sendiri. Cuma tadi pemilihan katanya kemudian mengajak anak untuk paham nilai apa yang sudah dia langgar gitu ya, sampai akhirnya si ibu ini menegaskan lagi nih, apa solusinya? Oh, nyalain alarm. Oke, setelah nyalain alarm siapa yang harusnya mengingatkan? Orang rumah nih siapa nih? Jadi ajak anak ini berpikir supaya nanti di rumah dia melakukan apa yang sudah dia katakan. Ditegaskan lagi sama si ibu tadi gitu ya kepada si Naren. Harapannya adalah anak ini tidak terlambat lagi dengan solusi yang dia pecahkan sendiri. Seperti itu. Nah, saya ingin bertanya nih Bapak Ibu, yang sudah pernah melakukan posisi manajer secara tidak langsung, berani? Belum. Kenapa belum berani? Bisa kok, ini bisa di semua kelas. Oh gitu ya. Oke, nanti kita coba ya. Ada lagi yang sudah pernah di posisi manajer? Atau sekarang posisi pemantau mungkin, yang kita mengingatkan apa nih konsekuensi anak ini kalau melanggar keyakinan yang sudah dilakukan? Ada? Ah, nggak ada juga. Bu Siti di mana posisinya? Bu Haji gimana Bu Haji? Kalau saya ya alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada perubahan satu dua Rizky ya. Tahu sendiri kan sudah ada perubahan sekarang. Kita deketin terus. Dia sekarang PR-nya, tugas-tugasan, menulisnya sudah berubah. Berarti sudah Ya. posisi manajer secara tidak langsung sudah dilakukan ya. Terus teman-temannya juga alhamdulillah sekarang udah mau mendekati. Jadi berteman. Alhamdulillah. Kasih Bu Haji. Iya. Menurut saya nih Bapak Ibu itu sudah melaksanakan setidaknya posisi manajer meskipun tidak tiap hari dan tidak tiap kasus. Pasti ada. Gitu ya. Mungkin belum disadari aja. Gitu. Cuman kalau yang paling kelihatan sih kayaknya posisi penghukum ya. Iya. Karena teriak-teriaknya kenceng banget pasti kedengeran ya. Wah, Mantap kali ya. pemantau juga ya. Iya, betul. Anak di kelas saya itu bacanya masih kurang, kelas 5 bacanya masih mengeja. Jadi setiap hari saya pantau terus gimana bacanya, ayo. Jadi tiap hari saya tanyakan dan saya lakukan biar dia semakin meningkat bacanya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjutkan. Nah, dari posisi manajer tadi kita berangkat kepada konsep segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu adalah segitiga restitusi. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Ada kalimat yang menjadi patokannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah kita menstabilkan identitas, maka ada validasi tindakan yang salah. Itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Tahap selanjutnya dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, tadi di posisi manajer itu sudah tergambarkan nih segitiga restitusi. Untuk meyakinkan lagi Bapak Ibu, silahkan kita simak video berikut ini. Belum ya? Nah ini, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Itu. Maka
Kita tujuannya adalah untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini di tahap menstabilkan identitas. Kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Dan terakhir, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu yang harus kita lakukan pertama kali jika menghadapi anak yang berbuat kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasarnya ya. Nah, kita harus pahami kebutuhan apa yang sebetulnya dia lagi cari. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Kalimatnya apa yang bisa kita sampaikan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next. Langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi kita tidak memotivasi anak ini dari luar, tapi kita munculkan keyakinan dari dalam dirinya. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa kalimat yang bisa kita sampaikan? Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya. Nah, ini dia penerapan segitiga restitusi untuk menguatkan lagi materi hari ini. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada fisik? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya,
Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu sedikit dari cara penerapan segitiga restitusi. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak? Bisa diterima tidak kira-kira materinya? Bisa ya? Ini saya lebih kepada mengajak Bapak Ibu untuk banyak mengajak siswa konsultasi gitu ya, memecahkan masalah yang dia hadapi. Kan banyak ya anak-anak latar belakang keluarganya segala macam. Pengalaman saya nih Bu, anak ini di kelas 5 pendiam sekali, gak mau gabung, anak perempuan Bu, gak mau gabung sama teman-temannya. Dia merasa malu karena di kelas 4 dia murid pindahan, dan pada saat dia pindah dia dijauhi sama teman-temannya. Begitu di kelas 5 saya menerapkan keadilan untuk semuanya, gak hanya berfokus ke satu anak, dua anak gitu ya, tapi anak yang jarang tampil justru saya banyakin tampil nih, sampai akhirnya muncul percaya diri dia. Nah di situ saya mulai ajak nih, saya ajak ke ruangan konseling gitu ya. Saya tanya, kamu tahu gak ibu panggil ke sini kenapa? Enggak Bu, ibu lihat Neng kayaknya kalau di kelas murung aja, memisahkan diri aja sama teman-temannya. Kira-kira kenapa gitu ya? Baru dia, saya dijauhin Bu, saya mah dikucilkan karena saya murid pindahan di kelas 4 gitu. Jadi saya milih buat udahlah Bu, sendiri aja kalau ngerjain apa-apa. Boleh kamu. Di situ kita tegaskan dulu nih, kita Bu Bebek, identitasnya kita pastikan dulu gitu ya. Kita bilang, boleh kamu menyendiri, gak apa-apa menyendiri. Ibu juga suka menyendiri, tapi pada hal-hal yang lebih sifatnya pribadi. Kalau belajar, berarti harus mengikuti proses pembelajaran yang ibu lakukan. Kalau diminta berdiskusi, ya berdiskusi gitu. Terus kita ajak dia validasi kesalahan. Dia bilang, iya Bu, berarti saya salah ya. Iya salah. Kira-kira kenapa sih Nek kamu melakukan hal itu? Alasannya apa? Ternyata dia cerita, saya kadang-kadang malu sama teman-teman. Kenapa malunya? Keluarga saya mah nggak kayak keluarga mereka gitu. Keluarga saya mah begini-begini. Oh rupanya ada masalah keluarga yang melatar belakangi anak ini bersifat lebih murung dari teman-temannya gitu. Kita ajak terus dia konsultasi, ya validasi, tetap validasi kesalahannya bahwa menyendiri di saat belajar itu tidak baik. Tapi di samping itu kita juga korek informasi apa nih yang latar belakangnya anak ini sampai sebegitunya. Kemudian kita ajak tadi untuk terakhir menanyakan keyakinan gitu ya. Saya sampaikan masalah orang dewasa ya masalah orang dewasa. Mungkin kepada kamu akan berpengaruh, tapi Neng berhak bahagia sama kehidupan Neng sendiri. Cari kesenangan yang Neng mau lakukan apa, gitu ya. Apa kira-kira kebutuhannya apa, keyakinannya apa? Saya ajak ke sana, gitu. Nah untuk tahun ini kejadiannya malah anak ini bolos pramuka. Saya tanya lagi tuh di awal, kamu bolos ya kemarin, bolos pramuka ya? Enggak Bu, enggak, kata siapa Bu? Jujur, enggak apa-apa, ibu enggak marah gitu. Itu kita begitu dulu di awal. Jujur, ibu senang kalau kamu jujur, enggak apa-apa kok. Iya Bu, saya bolos. Ibu juga dulu bolos zaman sekolah. Ya? Iya, identitasnya kita naikkan dulu nih. Sama, kita juga pernah bolos kan Bapak Ibu ya? Iya. Enggak apa-apa bolos gitu. Tapi kan harus kita perbaiki ya. Kan gak mungkin masa selamanya kita mau jadi anak yang bolos ya gitu. Nah kita ajak dia mikir, iya Bu, gitu kan, saya salah. Kemudian validasi tindakan yang salahnya. Nah, kalau kamu bolos berarti udah apa ya gitu, melanggar kedisiplinan Bu, saya gak bertanggung jawab ya. Iya betul, kamu kan ketuaku ya. Kira-kira dampaknya apa buat teman-teman? Oh iya Bu, anaknya bangsa teman-teman pada ngejauhin saya kemarin Bu, saya disorakin Bu. Orang saya ketua regunya. Namanya bahasa anak-anak ya kita mengalir aja. Kalau ini kan bahasanya ini banget. Iya, karena udah SMA juga. Kalau kita kan anak-anak SD ya ngadepinnya, jadi kita ikut ke sifatnya anak-anak. Terus saya yakinkan dia, keyakinan apa yang sudah
yang perlu mematikan? Tanggung jawab, Bu. Ya betul, tanggung jawab. Disiplin juga. Saya tanya sih, kenapa sih kamu sampai kabur, bolos gitu? Bosan Bu, pramuka katanya Pak. Emang pramuka yang kamu mau kayak gimana gitu kan? Yang seru Bu, camping gitu. Oh iya, nanti disampaikan gitu ya. Kan namanya pramuka nggak cuma campingnya aja, banyak materi lainnya. Banyak hal-hal yang baik yang bisa kita ambil dari pramuka gitu. Ya. Sampai akhirnya dia meyakini bahwa tindakannya salah dan kita sama-sama cari solusi. Gimana nih? Biar besok kamu nggak kabur lagi. Ya saya harus lebih disiplin Bu. Tanggung jawab, siap tanggung jawab. Oke, terus apa yang harus kamu lakukan pertama kali? Saya minta maaf dulu. Kemana coba minta maafnya? Bukan ke ibu mah nggak perlu maaf kamu. Ke teman-teman, ke ongkok Bu, regu Bu. Iya, betul. Karena kamu udah meninggalkan mereka ya. Iya. Mau berubah? Mau Bu. Ya kita ajak anak ini berubah dengan cara-cara yang dia pahami. Itu namanya segitiga restitusi. Jadi ada perbaikan karakter dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Gitu. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu nih untuk next slide. Tadi sudah mendapatkan materi, ya. Kita mau ice breaking dulu sebelum lanjut ke kita akan bermain peran nanti. Bu Haji bisa ikutan, Bu Haji nggak apa-apa, yuk ikutan yuk. Berpasangan ya, dua orang. Permainnya satu tapi. Sini mah nggak dingin. Bu Lina, silakan dengan siapa? Bu Siti, Bu As, Bos? Oke, nggak apa-apa. Pak Ian mau ikutan sini sama Kak Maul? Apa sama Miss Maila? Boleh. Bang, jam segini sibuk kan ya? Bu Lina sama Bu Haji siapa? Gitu. Oke, sudah berpasangan. Oh, Bu Rani belum nih. Permennya taruh di meja ya. Kita akan main boom, clap, candy. Boom, clap, candy. Semuanya berdiri. Permennya taruh di meja. Jadi kalau boom, clap, tepuk tangan, clap. Candy, ambil permennya. Rebutan ya. Oke. Terima kasih Bu. Siap ya? Oh, permennya belum? Permennya kecil. Ya, kita akan boom. Kalau boom, buka tangannya. Clap, tepuk tangan. Candy, ambil. Oke, siap ya? Kita coba dulu. Boom, clap, boom, candy. Nah, itu baru percobaan. Oke, siap-siap ya. Siap? Boom, clap, boom, clap, boom, clap, boom, candy. Oke, tepuk tangan dong. Yang dapat permen, silakan berpasangan dengan yang dapat permen. Yang dapat permen dengan yang dapat permen silakan. Yang tidak dapat permen dengan tidak dapat permen. Silakan cari pasangannya. Saya akan bagikan ada kasus A dan kasus B. Tadi siapa? Bu Sawati ya? Sama Bu siapa? Bu Wiwi. Bu Lina sama Bu Haji ya? Iya. Silakan permennya dikumpulkan dulu, nggak apa-apa, ntar saya bagi-bagi. Silakan dibaca, Bu Vivit boleh di ini nggak? Ganti screen. Ini kasus A. Yang menerima kasus A boleh dilihat. Anda bernama Ali, seorang murid kelas 8 SMP Pelindung. Sewaktu jam sebelum istirahat makan siang baru dimulai, Anda melihat Amira yang sedang memperhatikan hasil ujian atau ulangan yang didapatkannya. Anda menghampiri Amira dan bertanya, berapakah nilai yang didapatkannya? Amira menjawab mendapat nilai 60. Seketika Anda merasa senang dengan nilai yang 90 yang Anda dapatkan. Rasa senang itu Anda keluarkan dengan mengucapkan, "Yeay, nilai saya
kamu gitu ya. Kamu tidak belajar dengan benar sih, belajar lebih keras lagi ya. Amira yang mendengar hal itu langsung tiba-tiba terlihat sedih dan terlihat mulai menangis. Anda langsung merasa bersalah, namun menyadari ada teman lain yang masuk ke dalam kelas. Anda memutuskan untuk keluar dari kelas. Sewaktu jam pulang sekolah, guru Anda meminta waktu sebentar untuk berbincang dengan Anda. Berarti yang punya masalah di sini Amira apa Ali? Yang punya masalah? Ali. Yang nyari masalah Ali kan? Iya. Nah, jadi nanti kan sudah berpasangan. Yang satu berperan sebagai guru, yang satu berperan sebagai Ali yang udah ngarahin si Amira tadi. Karena Ali nilainya lebih tinggi daripada si Amira. Berarti Ali sudah melakukan kesalahan kan? Iya. Silahkan Bapak Ibu rangkai kalimat-kalimat dalam segitiga restitusi yang ada, dari mulai menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti video yang terakhir yang kita simak tadi. Ya, satu bersikap berperan sebagai guru, yang satu berperan sebagai ahli. Yang mendapat kasus A siapa? Oke. Yang kasus B, Bu Fifit. Ke bawahin lagi ya, deh. Kasus B, Anda adalah Bita, seorang murid kelas 9 SMP Pelindung. Anda jarang sekali berinteraksi dengan teman sekelas Anda, dan Anda ingin sekali dekat dengan mereka. Suatu hari sebelum sekolah dimulai, Anda sedang berbicara dengan teman-teman kelas Anda. Anda bersama dengan teman-teman sedang berdiskusi mengenai hal apa yang lucu untuk dilakukan. Anda iseng mengeluarkan ide, selalu izin ke toilet pada setiap jam pelajaran. Tak disangka, teman-teman Anda terlihat senang dengan ide Anda tersebut dan menantang Anda untuk mencobanya. Anda mencoba pertama kali pada saat kelas matematika, Bapak Basti. Di tengah penjelasan Bapak Basti, Anda mengangkat tangan Anda untuk izin ke toilet. Izin diberikan oleh Pak Basti. Anda juga tidak melakukan apa-apa di toilet. Saat Anda kembali ke kelas, Anda mendengar penjelasan Pak Basti sampai pada saat beliau memberikan waktu untuk bertanya tanpa ragu. Anda mengangkat tangan Anda hingga Bapak Basti bertanya, "Ya Bita, mau nanya apa?" Lalu Anda menjawab, "Tidak Pak, saya mau izin ke toilet." Sering ya anak-anak ya? Bohong gitu. "Tidak Pak, saya mau izin ke toilet." Ketika Anda mengatakan itu, Anda mendengar teman-teman Anda cekikikan, tertawa pelan. Hal ini pun Anda lakukan pada jam-jam berikutnya. Ketika ditanya, "Ada apa dengan diri Anda?" Anda selalu menjawab, "Maaf, saya sembelit." Namun Anda juga menolak untuk dibawa ke unit kesehatan sekolah. Di hari itu Anda jadi akrab dengan teman-teman sekelas Anda. Anda pun merasa senang karena akhirnya lebih akrab dengan teman-teman sekelas mereka. Esok harinya Anda dipanggil oleh wali kelas Anda. Wali kelas Anda menanyakan mengenai laporan Bapak Basti. Dipahami kasus B? Jadi si Bita ini disuruh sama teman-temannya gitu kan. Ini kalau Pak Basti lagi nerangin, angkat tangan. Dikiranya mau nanya. Ternyata, "Iya Bita, mau nanya?" "Enggak Pak, mau ke toilet, mau izin." Kalau ditanya, "Kenapa kamu ke toilet?" "Saya sembelit Pak." Anak-anak pada cekikikan tuh. Nah, artinya si Bita sudah melakukan kesalahan ya. Iya. Silahkan Anda sebagai Bapak Ibu sebagai Pak Basti, yang satunya sebagai Bita. Lakukan segitiga restitusi seperti video yang tadi sudah disimak. Gunakan. Iya. Yang satunya jadi guru, yang satunya jadi si muridnya. Gitu. Iya. Boleh, nggak apa-apa sambil dulu. Saya kasih waktu 5 menit, nanti kita minta presentasi ke depan nih. Cuman guru dan Ali aja. Iya, yang jadi Amira cuma ngelapor doang. Karena yang salah kan si Alinya, bukan si Amiranya.
Iya Pak. Soalnya saya ngeliatin dia Pak. Karena nilai kecil dari saya Pak. Saya merasa bangga kalau kamu nilainya udah 5. Tidak pernah sih kan nilai bagus. Gurunya berbicara kemudian Bapak juga merasa bangga dan nilai 18 dari teman-teman. Tapi saya tidak. Betul tidak perbuatan anaknya mungkin berdua doang Pak? Enggak Pak, saya enggak Bu. Terus apa yang kamu rasakan setelah mengejek apa gitu? Jadi pancing ya rasa setelah dia mulai. Dia mau jadi siswa malah. Banyak alasan. Di depan bingung ya. Pasti di depan bingung sini mau ada apa? Gimana Bapak Ibu? Bisa dipraktekkan? Udah ya 5 menitnya ya? Di depan biar jadi contoh buat yang dapat kasus yang sama. Siapa dulu yang mau maju? Terserah mau yang mana dulu, mau yang A dulu atau B dulu? Yang udah siap silakan. Sweet, bulannya mau Bulina sweet. Di sini dong. Ayo. Ya, ini contoh untuk pelaksanaan segitiga restitusi dari teman-teman. Iya, kan gak ada yang salah yang namanya juga belajar. Karena Ali tadi nilainya bagus sekali ya. Selalu hebat, kamu emang anak hebat. Pertahankan nilainya ya Ali ya. Iya, harus dipertahankan. Terus nilai yang lainnya juga harus ditingkatkan terus. Ibu juga pengennya nilainya bagus-bagus begitu. Tapi tadi adanya Amira nangis kenapa? Amira nilainya jelek. Kamu nilainya lebih bagus. Itu bagus, ibu sangat bangga sekali kepada kamu. Tapi kamu
ibu kesini nak? Bu, saya tahu saya salah. Salah kamu apa nak? Saya sudah berbohong. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Ibu dulu pernah berbuat salah. Ya, namanya manusia nak, ya, pernah berbuat salah. Sekarang bertanya nih, kemarin ibu mendapat laporan dari Pak Basti itu, tanya mengapa, pengen apa sih? Pengen tahu apa yang kamu berbuat. Saya hanya ingin membuat teman-teman saya bahagia dengan apa yang saya lakukan, Bu. Gitu, maaf segitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, pengen buat senang anak-anak teman-teman lain. Kenapa? Pasti punya alasannya. Iya, karena selama ini saya tidak dekat dengan teman-teman saya, Bu. Emang harus seperti itu cara dekatnya gitu. Berbohong sama guru. Saya pengen tanya apa sih yang kamu lakukan kemarin? Ya, pengen tanya, ibu pengen tahu. Jujur ya. Ya, saya jujur, saya kemarin hanya berbohong kepada Pak Basti. Saya pura-pura ke toilet, tapi saya tidak ngapa-ngapain di toilet, Bu. Bagus. Aja seperti ya, nak, ya. Kamu udah ngaku salah kan? Iya, jangan seperti itu ya. Terus apa yang akan kamu perbuat? Gimana nih, kalau ngaku salah, ayo. Saya janji saya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi, Bu. Saya tidak akan melakukan hal yang sama seperti kemarin lagi. Ya, apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kamu melanggar atau tidak? Ya, Bu, saya melanggar kesepakatan kelas. Seperti saya sudah berbohong, saya tidak berkata jujur, dan saya tidak menghargai Pak Basti sebagai guru di kelas. Kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan nih selanjutnya, ya? Saya janji saya tidak akan berbohong lagi, Bu, dan saya akan lebih menghargai Pak Basti sebagai guru. Ya, kita anak hebat, pasti akan berubah, ya. Sekarang silakan balik ke kelas. Ayo tepuk tangan. Setelah saya mengikuti diseminasi dari Bu Lina tentang budaya positif di sekolah, saya semakin paham pentingnya peran guru sebagai manajer. Saya akan mencoba menerapkannya di kelas. Terima kasih Bu Lina, sukses selalu PGP-nya. Setelah saya mengikuti diseminasi dari Bu Lina, saya memahami pentingnya segitiga restitusi dalam mengatasi indisipliner siswa. Terima kasih Bu Lina sudah berbagi praktik baik, sukses dan lancar PGP-nya.